Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil qardi war rahni, fasal tentang hutang dan gadai. Wal ikradu, menghutangkan adalah sunnatun sunnah. Ikradu mubtada, sunnatun khobar. Menghutangkan itu hukum dasarnya sunnah. Kenapa sunnah? Li'anna fihi i'anatun ala kasfi kurbatin. Karena sesungguhnya di dalamnya menghutangkan itu membantu atas membuka kesulitan. Apa itu menghutangkan? Wa huwa tamliku syai'in ala ayyarudda mislah. Dianya menghutangkan itu adalah mempermilikkan sesuatu atas bahwa ia mengembalikan mithilnya sesuatu. Mempermilikkan sesuatu atas, artinya dengan catatan dia kembalikan mithilnya sesuatu, itu hutang. Maka jangan gunakan bahasa pinjam, karena pinjam adalah mempermilikkan manfaat sesuatu dengan mengembalikan barangnya sesuatu. Jadi pinjam itu dipermilikkan manfaatnya. Kewajiban mengembalikan adalah ainnya barang. Apakah ketika kita ngutang beras, kita kembalikan beras yang sama? Kita kembalikan misilnya, gantinya, misil yang sama dengan beras itu di segi jumlah dan kualitas. Itu namanya hutang. Begitu juga uang. Apabila kita berhutang uang, maka kita akan kembalikan nilainya yang sama, walaupun ain yang berbeda. Ya, mesti ainnya berbeda. Kita kembalikan dengan nilai yang sama, walaupun yang pecahan berbeda. Itu disebut dengan hutang. Maka kalau pinjam, kembalikan benda yang sama. Maka keteledoran di tengah masyarakat kita, mereka gunakan bahasa pinjam untuk hutang. Itu akad yang salah. Pinjam uang lah. Nah, itu apa? Untuk gaya, boleh. Dikembalikan benda yang sama. Dia pakai baju putih, dia pinjam uang kawannya, taruh di sini. Jadi nampak merahnya keluar. Jadi ketika melamar, orang melihat ke situ, banyak uang nih. Selesai melamar, kembalikan uangnya. Itu apa hukumnya? Boleh. Itu namanya pinjam, karena dikembalikan uang yang sama. Tapi kalau kita belanjakan nanti diganti, itu namanya hutang. Jadi ikradu itu khobarnya sunnah, sedangkan wahwa tamlik itu namanya jumlah mu'taradah. Maka cara menerjemahkan supaya tidak mengacau pemahaman, al-ikradu sunnatun, menghutangkan itu hukumnya sunnah. Apa itu menghutangkan? Wahwa, dan dianya menghutangkan adalah tamliku syai'in ala ayyarudda mislah, mempermilikkan sesuatu atas bahwa ia kembalikan misilnya. Kenapa menghutangkan itu hukumnya sunnah? Li'anna fihi i'anatun ala kasfi kurbatin. Karena di dalam menghutangkan ada membantu atas membuka kesulitan orang lain. Bahwa minas sunanil akidah, maka dianya
Menghutangkan termasuk daripada sunnah-sunnah yang ditekankan. Akidah jamak daripada isim amsilah mubalaghah. Akidah lil ahadits syahirah, karena ada beberapa hadis masyhur. Contohnya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, man naffasa, siapa saja yang memberikan kelapangan, ala akhihi, atas saudaranya, artinya saudara seagama atau saudara sekandung, apalagi kurbatan, akan satu kesulitan, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan duniawi, naffasallahu, maka akan memberikan kelapangan oleh Allah, anhu, untuk orang tersebut, kurbatan, akan satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, min kurabin yaumal qiyamah, boleh begitu bacanya, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, atau min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Boleh zaraf yauma, maka bin bertanwin. Boleh mudhaf ilaih, kurabi yaumil qiyamah, kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Itu menurut nahwu. Tapi menurut riwayat kita pastikan kembali apakah kurobin yauma atau kurobi yaumi. Jadi kalaulah sekiranya nanti kita menghadapi bermacam kesulitan, maka motivasinya adalah berikan kelapangan hari ini kepada saudara kita yang muslim. Nanti insya Allah secara pasti Allah akan berikan kelapangan kepada kita dari kesulitan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah selalu membantu hambanya. Allah di dalam menolong hambanya, maknanya selalu menolong hambanya. Makanal abdu fi auni akhi, selama kekallah hamba itu dalam menolong saudaranya. Wasahha khabarun sahih, hadis yang berbunyi, man akradallaha marratain, siapa saja yang menghutangi Allah 2 kali. Siapa saja yang menghutangi Allah 2 kali, maksudnya menghutangi orang-orang yang membutuhkan dari hamba Allah, kana lahu mislu ajri ahadihima law tasaddaqa bih, niscaya ada baginya seseorang semisil pahala salah satu dari keduanya 2 hutang. Maka ada baginya seseorang seperti pahala salah satu dari keduanya 2 hutang, lau tasaddaqa bih, jikalau dia bersedekah dengannya. Datang si A minta hutang, dia kasih 500.000. Datang si B minta hutang 700.000, dikasih juga. Berarti dia telah menghutangnya hamba Allah 2 kali. Maka pada kali kedua dia bukan hanya dapat pahala menghutangkan, tapi sama nilainya pahala dia menghutangkan itu dengan dia bersedekah senilai hutang yang diberikan. Jadi yang diberikan bukan pahala hutang, pahala sedekah. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hutang itu belum dilunasi, dia dapat pahala sedekah. Nah, wasadaqatu afdalu min, sedekah lebih baik dari hutang. Sedekah lebih baik daripada hutang. Khilaf bagi sebagian mereka ulama
menghutangkan lebih baik dari bersedekah. Kenapa menghutangkan lebih baik pada bersedekah? Karena kalau menghutangkan kepada orang yang sangat memerlukan, tapi sedekah belum tentu saat itu si penerima memerlukannya. Hidup lampu. Nah, titik. Apa hukumnya menghutangkan? Sunnah. Itu hukum asal. Nah, di mana hukum asal itu atau di mana hukum sunnah itu berlaku? Wa mahallun nadbihi, tempat sunnahnya menghutangkan, illam yakunil muqtaridu muttarran, jika tidak adalah orang yang berhutang, jika tidak adalah orang yang minta hutang, itu orang dalam keadaan mudarat. Jika tidak adalah orang yang meminta dihutangi atau orang berhutang, itu dalam keadaan mudarat. Tapi kalau dia berhutang dalam keadaan mudarat, dia berhutang uang untuk menyelamatkan nyawa anaknya, dia berhutang uang untuk menyelamatkan nyawa istrinya, dia berhutang untuk menebus tawanan yang harus diselamatkan dari keluarganya, atau berhutang untuk dimakan kebutuhan sehari-hari, berarti maknanya muttarran. Kalau enggak dihutangi mati, kalau enggak dihutangi kelaparan, kalau enggak dihutangi keluarganya akan hilang. Wa illa jika tidak dalam keadaan mudarat, berarti kondisinya sudah darurat, wajib ia menghutangkan. Kapan? Kapan? Jika kondisi orang yang berhutang itu ada jelas saya tadi dibahas. Kapan? Ketika ada uang untuk dihutangkan. Nah, tadi kan sudah kondisi orang hutang kan sudah mudarat. Apa hukumnya? Wajib kita ngutangin. Kapan? Ketika ada uang untuk ngutangkan. Tapi kalau kondisinya sama, apa wajib juga? Makan pak. Berapa hari kamu belum makan? 2 hari. Saya 7 hari belum makan. Nah, masa dia mengutangkan? Tentu nggak wajib. Kenapa? Dia lebih mudarat. Ketika sahabat mengatakan, ketika sahabat mengangkat baju-bajunya, lalu di perut mereka diikat satu batu, lalu Nabi mengangkat bajunya, ternyata di perut Nabi ada 2 biji batu. Maka ketika melihat itu, sahabat langsung kenyang. Kenapa? Rasulullah lebih lapar pada kita. Wa yahrumul iktiradu. Kalau hari ini perutnya membatu. Ya Allah. Bukan perlu diikat batu lagi, perutnya udah jadi batu. Kempadatnya. Wa yahrumul iktiradu ala ghairi muttarrin. Haram menghutangkan. Nah, jadi hukum menghutangkan itu kan sunnah doang, ada juga yang haram. Haram hukumnya menghutangkan ala ghairi muttarrin, atas orang yang tidak dalam kondisi membutuhkan, atas orang yang tidak mudarat. Orang yang bagaimana? Lam yurja wafa'u, yang tidak ada harapan akan melunasi. Lam yurjal wafa'u, yang tidak ada harapan untuk melunasi. Min jihatin zahiratin, dari sudut pandang yang zahir. Fauran, hal keadaan segera. Fil hali, ketika tiba waktunya. Fil hali, ketika tiba waktu pembayarannya. Fil hal itu bukan maksudnya pada saat itu juga. Kalau bayar pada saat itu juga, untuk apa berutang? Jadi fil hali itu pada saat
tiba waktu pembayarannya. Wa indal hululi fil muajjali, dan kita lihat kondisinya ketika jatuh tempo, pada saat hutang itu tempo. Nah, pada saat jatuh tempo pada hutang yang dikasih jangka waktu tempo. Nah, jadi kalau menurut penilaian kita, orang yang berhutang tersebut tidak butuh-butuh sekali, hanya iseng-iseng saja, atau kecanduan berhutang saja. Kemudian dia punya sifat, kalau tiba waktu pembayaran itu susah bayarnya, baik dari sisi dirinya sendiri atau dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi dirinya sendiri berarti itu wataknya. Watak orang yang harus ditagih dulu, watak yang orang harus ditagih berkali-kali, diingatkan berkali-kali. Akhirnya kita yang punya uang, justru pada saat itu kita yang jadi pengemis. Datang ke rumah dia, kadang bukain pintu, kadang tidak. Waktu bukain pintu ada alasan lagi, besok saja datang, besok saja. Jadi seolah-olah kita yang mengemis, padahal dia yang butuh, dia yang berhutang, kita yang mengemis. Itu satu. Yang kedua, perhitungan ekonomi. Menurut ekonomi yang mereka punya atau kehidupan yang mereka lewati, itu nggak mungkin rasanya dia akan melunasi hutang sebesar itu. Maka kita haram hutangkannya. Bapak itu maklum, maaf, kita lihat keseharian usaha hanya mengumpulkan barang bekas, kemudian datang ke rumah kita pinjam utang uang 20 juta. Tak apa Pak, beli motor baru. Nah, kenapa enggak yang motor second saja, ada 7 juta, enggak, yang mau yang baru. Jadi biar orang percaya saya itu pemulung, biar ngangkat derajat pemulung. Jadi saya pergi mulung pakai motor baru. Itu apa hukumnya? Haram kita kasih hutang. Jadi kita harus juga melihat bagaimana hutang yang dikasih itu bisa dilunasi oleh si penghutang, baik dari sisi kejujurannya atau kejiwaannya, atau dari sisi usahanya. Sama halnya iqradi indal ilmi, menghutangkan ketika mengetahui atau zanni, menduga, min akhidhihi, dari orang yang mengambilnya hutang, annahu, sesungguhnya orang tersebut, yunfikuhu, ia akan menginfakkan akannya hutang pada maksiat. Dasarnya ilmu, keyakinan. Terus terang dia katakan, hutang uang saya lah, insyaallah kali ini saya menang nih. Mau hutang uang untuk apa? Kemarin saya 3 malam berturut-turut kalah judi. Menurut perasaan saya kali keempat itu menang. Ya kalau menang nanti saya kembalikan uang kamu langsung. Maka hukumnya haram. Atau kita melihat dia dari segi zon, tidak terus terang begitu, cuman prasangka kita, dugaan kita berat kalau dia mempergunakan uang yang dihutang untuk maksiat. Karena kita lihat dia candu sabu. Titik. Itu segi hukum hutang. Ada sunnah sekiranya uang yang digunakan itu melibatkan dia kepada perkara makruh.
maka hukumnya makruh. Contohnya hah? Boleh rokok haram. Contohnya dia mau membeli baju kuning misalnya, atau contohnya lagi dia ngutang uang untuk kampanye, itu makruh diutangin. Atau mubah kalau sekiranya penggunaan uang itu untuk perkara yang mubah, kondisinya mampu membayar, tapi kalau nggak ada pun nggak penting-penting sekali. Nah, nggak penting-penting sekali. Jadi bisa di pembahasan itu kembali kepada 5 hukum yang ada di dalam usul fikih, tergantung penyebabnya apa. Maka tidak ada jawaban fikih itu yang tuntas. Satu, hukumnya haram, nggak bisa main haram. Tanya dulu asbabnya. Al hukmu yajurru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung kepada penyebab, ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Titik. Wa yahsulu bi ijabin, sah atau hasil ia hutang dengan adanya kata-kata ijab. Contoh, aqrabtuka hada, aku hutangkan kepada kamu ini uang, ini benda. Atau malaktukahu, aku jadikan milik kepada kamu akannya ini benda, dengan catatan antarudda mithlahu, bahwa kamu kembalikan mithilnya benda. Atau contoh ketiga daripada ijab, khudhu warudda badalah, ambil olehmu akannya barang dan kembalikan olehmu gantinya. Rudda itu fi'il amar, bukan fi'il madhi bina majhul, tapi fi'il amar. Rudda, Allahumma ruddana wa ruddal muslimin, itu fi'il amar. Atau isrifhu fi hawaijika wa rudda badalah, pergunakan olehmu akannya barang di dalam menunaikan hawaijika, keperluan-keperluanmu, warudda badalah, dan kembalikan olehmu gantinya. Fa'in khuzifa warudda badalah, dan jika dibuang kata-kata warudda badalah, dia enggak sebutkan kalimat warudda badalah, maka itu adalah kinayah. Itu adalah kinayah. Kalau ada niat hutang jadi hutang, kalau nggak ada nggak jadi hutang. Wa khudhu faqat lagun, kalau hanya khudhu faqat itu sia-sia. Khudhu, ambil olehmu akannya, itu doang, maka itu sia-sia, menjadi ijab daripada hutang. Kecuali in sabaqahu, jika mendahului akannya kata-kata khudhu oleh akridni hadza, permintaan dari orang yang berhutang, hutangkan olehmu kepada aku ini barang. Akridni, hutangkan olehmu kepadaku, hadza, ini barang. Lalu dia katakan khudhu, ambillah olehmu akannya, fayakunu qardan, maka jadilah dia hutang. Tapi apabila diawali dengan kalimat a'tini, berikan olehmu kepadaku, lalu dia katakan khudhu, ambil olehmu akannya, fayakunu hibatan, maka jadilah ia itu hibah. Jadilah dia hibah, bukan hutang.
walau iktasara ala mallaktukahu walam yanwil badala fahibatun. Jikalau mencukupkan ia seseorang atas kata-kata mallaktukahu, aku jadikan hak milik akan kamu akannya barang, dan dia tidak meniatkan ganti, dalam hatinya nggak ada niat ganti, aku jadikan barang ini hak milikmu, dan dalam hatinya tidak pernah melintaskan untuk dikembalikan, untuk diambil penggantinya nanti, maka itu adalah kalimat hibah. Wa illa jika tidak diniatkan ganti, nah, berarti dia niat ganti, aku jadikan barang ini hak milikmu, dalam hatinya ntar diganti, maka itu adalah kinayah di dalam ijab memberikan hutang. Titik. Maka apabila ada seseorang bersikap seperti itu, maka harus minta kejelasannya. Kita sedang belanja, kemudian kita mau bayar. Ketika kita mau bayar, uang tidak cukup. Datang kawan kasih uang, ambillah ini. Kita ambil, apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tergantung bagaimana. Maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Mana kata-katanya di kitab? Khudhu faqad lahun, ambil saja sia-sia. Nah, ambil saja sia-sia. Kecuali kalau dikatakan uang saya nggak cukup, utang dulu lah. Nah, ambillah. Maka dia jadi hutang. Uang saya nggak cukup, tolong tambahin. Ambillah. Itu apa itu? Hah? Itu tergantung niatnya. Nah, nambahnya itu niat ngasih atau hadiah. Nah, kalau dia katakan, nah, ini saya berikan kepadamu. Nah, uang ini saya berikan kepadamu. Itu kira-kira hibah atau hutang? Hibah atau hutang? Tergantung niat orang yang berkata. Maka kita tanya sama orang, ini beri maksudnya apa ini? Kamu ngutangin atau ngasih? Maka dipastikan, kalau dikatakan hutang, hutang. Kalau kasih berarti dikasih. Jangan sampai nanti masalahnya belakangan. Maka orang yang memberikan uang nunggu-nunggu dia. Kenapa uang saya nggak dibayar-bayar? Kenapa? Saya rasa dia kemarin beli ini, uang saya nggak bayar-bayar. Sementara orang yang ngambil uang, dia beranggapan pemberian, maka nggak perlu dia bayar. Dia bilang, ini saya kasih ke kamu. Tapi dalam hatinya, itu hutang itu diganti. Maka supaya tidak terjadi hubungan yang tidak baik atau miscommunication, maka kita kasih kejelasan. Ini pemberian ini maksudnya hutang atau hadiah atau sedekah atau infak atau wakaf. Nah, itu sedekah itu kembalikan ke dia. Saya nggak berhak nerima sedekah. Itu hadiah, alhamdulillah hadiah. Itu infak, bagus infak.
karena memberi infak ke kawan itu kan bagus. Itu wakaf, wakaf nggak boleh uang. Itu hutang, saya nggak mau berhutang. Nah, cukup saja negara berhutang. Nah, jadi harus ada kejelasan. Begitulah muamalah yang benar. Minta kejelasan. Walau ikhtalafa fi niyatil badal. Jikalau berselisih kedua-duanya tentang niat ganti. Nah, kata orang yang ngambil uang, itu dia kasih ke saya. Kata dia kemarin, ini saya jadikan milik kamu, ini saya kasih ke kamu. Maksud kasih itu bukan kasih hibah ya. Ini saya jadikan hak milikmu, itulah bahasa yang tepat. Kalau kasih nanti bahasa kita kan sudah hibah. Ini saya jadikan milikmu. Ini adalah milikmu. Nah, dalam kasus seperti itu terjadi pertengkaran antara si pemberi dengan si penerima. Kata si pemberi, dia kasih ke saya cuma-cuma. Kata yang menyerahkan, dalam hati saya itu saya bilang kembalikan gantinya. Siapa yang dibenarkan? Siddiqad dafi', dibenarkan orang yang memberi, dibenarkan orang yang menyerahkan. Li'annahu a'rafu biqasdihi, karena sesungguhnya dia lebih tahu dengan maksudnya. Atau ikhtilaf itu terjadi dalam zikril badal, penyebutan ganti. Penyebutan ganti. Jadi bukan masalah niat, tapi dalam masalah penyebutan ganti. Kata orang yang menerima, kemarin kamu hanya ngomong malaktu kahu, aku jadikan hak milik akan kamu akan barang ini. Kamu nggak bilang antarudda mislah, kamu gantikan, kamu kembalikan gantinya. Kata orang yang menyerahkan, ada saya ngomong begitu. Saya ngomong kemarin itu malaktukahu ala antarudda mislahu. Kata si penerima, nggak ada kamu ngomong antarudda mislahu. Pada saat itu dibenarkanlah orang yang mengambil bi adami zikri, di dalam tidak menyebutkan, di dalam dakwaan tidak menyebutkan antarudda mislah, kili'annahul aslu, karena sesungguhnya itu adalah hukum asal. Apa hukum asal? Al-adam. Hukum asal tidak ada penyebutan. Tapi kalau soal niat itu nahnu nahkumu bizawahir, kita hukum di luar saja. Soal niat berarti dia yang tahu, maka dibenarkanlah orang yang menyerahkan. Memang saya bilang sama kamu malaktukahu, tapi dalam hati saya hutang bukan pemberian. Nah, maka dibenarkanlah orang yang menyerahkan, karena niat ada dalam hati dia. Dia lebih tahu tentang niatnya. Tapi kalau soal penyebutan disebutkan atau tidak disebutkan, jika kasusnya bukan soal ada niat nggak ada niat, soalnya disebut atau tidak disebut. Kata si penerima nggak ada disebut, kata si pemberi ada disebutkan. Al-aslu al-adam, hukum asal nggak disebut, ya sudah, nggak perlu diganti. Nah, wasighatu zahiratun fi madda'ahu, dan sighah itu zahirnya pada sesuatu yang ia tuduhkan akannya. Jadi sighah atau lafaz secara zahirnya itu kepada sesuatu yang ia tuduhkan akannya, yaitu tidak perlu diambil ganti, tidak perlu dikembalikan ganti, karena sighahnya menggunakan bahasa malaktukahu, aku jadikan hak milik kepadamu barang ini. Kalau jadikan hak milik kan nggak perlu ganti, sudah jadikan hak milik.
Nah, titik. Walau qala lil muttarrin at'amtuka bi'iwadin. Jikalau berkata ia seseorang bagi orang yang sudah kondisi darurat, dia berjalan kemudian ketemu di trotoar orang yang kelaparan, sampai bertemu kepala dan lututnya. Saking menahan laparnya, ketemu kepala sama lutut. Tanya, kenapa Pak? Lapar, dan 3 hari saya nggak makan. Nah, ayo kita makan. Dibawalah makan ke kedai nasi Ampera. Nah, selesai makan, apa kata orang yang ngasih makan tadi? At'amtuka bi'iwadin. Aku beri kamu makan dengan dibayar. Nanti kalau ada uang bayar, bukan gratis itu. Nah, fa'angkara, maka mengingkari orang yang makan, orang yang dalam keadaan darurat. Tidak, nggak ada kamu kasih makan yang imbalan, kamu ajak makan aja tadi. Saya kira gratis maka saya mau makan. Sebetulnya saya kenyang. Nah, nggak ada, saya 3 hari nggak makan. Saya kira kamu ngasih uang gitu. Bawa pula kasusnya ke pengadilan. Nah, kalaupun sampai ke pengadilan, suddikal mut'im, dibenarkanlah orang yang memberi jamuan makan. Nam hamlan linnasi ala hadhil makramah, karena ditanggungkan kepada manusia atas ini kemuliaan. Nah, karena ditanggungkan di atas, bagi manusia di atas ini kemuliaan, artinya perkara yang mulia, yaitu menghidupkan jiwa yang sudah hampir mati. Nah, karena menghidupkan jiwa yang hampir mati, tapi soal niatnya apakah diganti atau tidak diganti bergantung kepada orang yang memberi. Maka dalam hal itu dibenarkanlah orang memberi, karena dia yang tahu dengan niatnya. Lalu kenapa dia mau memberi kalau mau minta ganti? Karena ditanggungkan kepada manusia untuk melakukan makromah, perkara yang mulia, yaitu menyelamatkan jiwa jangan sampai mati. Janganlah kasih makan dulu dia, nanti kalau udah punya uang baru kita minta. Maka kalau terjadi kecelakaan misalnya, lalu keluarga kita dibawa oleh seseorang dermawan ke rumah sakit, diberikan biaya pengobatan, kita tanya, Pak, tadi pengobatan itu saya bayar atau gratis? Yang jelas-jelas. Kalau dikatakan bayar itu hutang sementara, masa saya tunggu kamu datang dulu, ntar dia keburu mati? Nah, maka saya pakai uang saya dulu, nanti kamu bayar. Oh iya, bagus, terima kasih. Itu udah boleh kita ucapkan terima kasih. Namun dasar udah bantu minta lagi. Kata dia, bingung deh, ini orang dibantu kok marah. Ya mendingan saya biarkan mati aja dari tadi. Kan begitu. Nah, ini udah dibantu oleh kita, minta ganti uang malah kita dimarahi. Nah, tergantung kepada orang yang memberikan bantuan. Nah, begitu juga hujan-hujan berjalan, lalu diberhentikan angkot suruh naik. Pas turun, tanya, itu pemberian cuma-cuma atau bayar, Pak? Nah, kata tukang angkot, bayar. Mana ada hidup gratis hari ini? Bayar. Kalau bayar ngapain naikin kami? Ya, takut kalian kepanasan, kehujanan. Nah, tapi kalau kondisinya cuacanya biasa, orangnya nyantai, suasana tidak dalam keadaan muttor, tapi dia bantu juga, berarti bukan perlu dibayar. Itu nggak perlu. Nah, karena lihat bahasanya tadi, lil muttor, bahasanya muttor. Kalau ada kawan misalnya, ayo makan kita, itu jangan tanya ngapain bayar. Kami nggak muttor.
Nah, maka nggak ada masalah. Kalau diajak berarti adalah majanan. Kenapa? Karena bukan dalam kondisi muttar. Walau qala wahabtuka bi'iwadin, jikalau berkata ia seseorang, sahibahkan kepada kamu dengan ada imbalannya, itu saya berikan kepada kamu dengan ada imbalannya, maka berkatalah orang yang menerima majanan, gratis, suddiqal muttahib, maka dibenarkanlah si muttahib, artinya si penerima hibah. Nah, si penerima hibah, ini sendal ini nggak kepakai, saya hibahkan kepadamu. Ada kawan punya sendal lebih, mau berangkat markas, sendal kita nggak ada lagi. Tak kawan, ini sendal ini nggak kepakai, jarang saya pakai, saya hibahkan kepadamu. 3 hari setelah itu kata dia, sendal kemarin saya hibahkan itu nggak gratis, itu ada iwatnya, imbalannya. Apa sih kamu kasih saya? Penting sesuatu, pakai pensil atau sabun atau apa. Lalu kata orang menerima, itu gratis. Siapa yang dibenarkan? Si penerima. Kenapa si penerima? Karena bahasanya hibah, zahirul kalam atau as-sighah zahirah fi madda'ah. Itu alasan di atas, as-sighah zahirah fi madda'ah. Karena zahir kata-kata itu mendukung kepada apa yang dia tuduhkan. Yang namanya hibah, hukum asalnya apa? Hukum asal hibah, proses atau kejadian hibah secara asal bi ghairi iwadin, nggak ada imbalan. Walaupun ada hibah pakai imbalan, tapi secara umum hibah itu nggak ada imbalan. Titik. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, istarili bidirhamika khubzan, belikan olehmu untuk aku dengan uangmu akan roti. Itu kata kawan, belikan olehmu untuk aku pakai uang kamu roti. Nah, pasturiyalahu, lalu dibelikan ia roti untuknya seseorang. Kana dirhamu qardan lahibatan, adalah uang itu hutang, bukan hibah menurut pendapat mu'tamad. Biasa. Nah, minta tolong bayarin dulu lah. Nah, tolong belikan saya roti 2 buah. Tolong belikan saya sabun. Lalu kawan belikan kita sabun. Lepas itu kita terima sabunnya. Kita jangan terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, itu bukan hibah. Nah, itu perlu dibayar. Tanya, mana uang sabun kemarin? Sabun apa? Kemarin kan kamu minta beliin sabun. Iya, kan sudah ucapkan terima kasih. Kamu bilang yang sama-sama. Jadi sekira nggak bayar lagi. Nggak cukup dan terima kasih ya sama-sama. Nah, bayar, tetap bayar. Nah, kalau bayar apa yang kamu beliin kemarin? Ya kan kamu minta beliin. Ya kalau minta beliin berarti kan gratis. Nah, tidak, secara hukum bayar. Kemudian, nah itu lafaz yang perlu hati-hati dalam hidup. Nah, badateba, tadeteta, bajale-jale. Nah, jangan sampai salah paham. Harus jelas-jelas soal keuangan. Kemudian syarat atau hasil hutang dengan qabul, muttasilin bih
atau kepada ijabin, qabulin muttasilin bih, yang bersambung dengannya ijab. Contoh, aqradtuhu, seperti aqradtuhu, aku hutang akannya. Atau qabiltu qardahu, aku terima akan hutangnya. Titik. Kemudian qardul hukmi. Qardul hukmi, hutang secara hukum. Dia bukan akad hutang, tapi secara hukum itu hutang. Mana contohnya? Khobarnya belum ada. Khobarnya belum ada. Hutang secara hukum, contohnya infak alal lakitil muhtaj, memberi nafkah terhadap anak yang ditemukan yang membutuhkan. Contohnya, memberi infak, memberi nafkah terhadap anak pungutan yang membutuhkan. Kita petugas orange dan orangnya. Petugas orange tahu? Petugas kebersihan. Jadi pada satu kali dia membersihkan got di Imam Bonjol situ, jumpa bayi, dilihat masih hidup. Itu nama bayi itu adalah Lakit. Nah, walaupun namanya nanti Sudirman, tetap namanya Lakit, bayi temuan. Maka bayi itu perlu susu, perlu pakaian, perlu pempes, perlu obat-obatan, perlu bedah, macam-macam. Nah, saat itu kan diberikan oleh orang yang menemukan, bentuk belas kasihan. Itu namanya qardul hukmi, secara hukum hutang. Kemudian contohnya lagi it'amil ja'i, memberi makan orang kelaparan. Contohnya lagi kiswatil ari, memberi pakaian, memberikan pakaian orang telanjang. Itu khabarnya la yaftakiru ila ijabin wa qabulin, tidak memerlukan ia kepada ijab dan qabul. Nah, itu enggak perlu ijab qabul. Nampak orang dah sekarat, nyawanya ada keluar masuk. Pak, saya mau kasih bapak makan, tapi atas nama hutang ya. Aqradtukahu, aku hutangkan ke bapak. Coba qabul dulu, baru saya kasih makan. Dikabul dulu. Kata bapak, ini qabul apa lagi? Nah, kenapa ada malaikat maut sebelum ada malaikat maut yang asli? Kamu kasih dia makan dulu, kamu selamatkan nyawanya dulu, dikasih dia minum dulu. Nanti kalau dia dah kuat, dah sehat, kamu minta uang makan kamu itu. Nah, itu dianggap hutang. Namanya qardil hukmi. Secara hukum masuk kategori hutang. Maka enggak perlu pada ijab dan qabul. Wa minhu, diantaranya lagi amru ghairihi bi'ta'i ma lahu wardun fi. Nah, minhu amru ghairihi bi'ta'i ma lahu wardun fihi. Perintah atau memerintahkan orang lain, memerintahkan orang lain dengan memberikan sesuatu, dengan memberikan sesuatu lahu wardun fi, yang baginya sesuatu itu ada tujuan di dalamnya. Nah, memberikan sesuatu yang di dalamnya ada tujuan. Contoh, i'ta'i sa'ir, memberi kepada pengamen. Kalau hari ini syair itu pengamen. Nah, kita sedang naik, dia sibuk pengamen.
pas berdiri di pangkal telinga kita. Nah, kita bilang sama kawan, ada uang kecil nggak? Saya nggak ada uang kecil. Ada kamu uang kecil? Kasih dia dulu 5.000 lah. Nah, dikasihlah oleh kawan ini ke pengamen itu 5.000 rupiah. Siapa yang nyuruh? Kita yang nyuruh. Siapa yang beri? Kawan yang memberi. Maka 5.000 yang diberikan kawan ke pengamen itu hukum hutang terhadap kita. Nah, nanti kawan itu minta, mana uang 5.000 tadi? 5.000 yang mana? Yang tadi kamu suruh saya ngasih pengamen. Itu kan kamu yang sedekah. Nah, kau sama nggak mau sedekah sama pengamen? Ya, kenapa kamu suruh saya? Nah, karena saya nggak mau, saya suruh kamu. Kalau kamu mau, ternyata kamu mau. Ya, kenapa minta ke saya? Jadi nggak ada lagi perdebatan setelahnya. Kalau kamu suruh orang lain memberikan sesuatu, berarti itu adalah hutang bagi yang menyuruh. Itu orang zalim. Nah, preman. Nah, kamu pedagang baru sini ya? Nah, untuk gayanya itu. Ya. Enggak lapor-lapor ya? Apakah itu tukang ojek? Ini pangkalan, saya rasa kamu nggak masuk daftar pangkalan sini. Kenapa kamu cari penumpang sini? Wilayah saya. Kita katakan sama penumpang, Pak, kasih dia dulu 5.000. Nah, kasih 5.000 sama penumpang. Nah, penumpang nanti tinggal tambah lagi ongkos ojeknya. Karena 5.000 itu anggap sedekah dari si orang memerintahkan. Begitu juga it'amu fakir, memberi makan kepada orang fakir. Kita suruh kawan, kasihlah dia uang 10.000. Nah, kasihlah gorengan kamu tuh sama dia. Au fida'u asirin, atau tebusan tawanan. Dan tebusan tawanan. Dan contohnya lagi membangun rumah. Membangun rumah. Ketika ada seseorang diperintahkan membangun rumah untuk seseorang yang lain, maka yang bertanggung jawab di situ adalah yang memerintahkan. Itu masuk kategori qardul hukmi, la yaftakiru ila ijabin wa qabulin. Dia tidak perlu kepada ijab qabul. Wa qala jam'un, berkata sekelompok ulama fikih, la yustaratu fil qardi ijabu wal qabulu. Tidak disyaratkan dalam hutang ijab dan qabul. Waqtarahu Azra'iyu, memilih akannya pendapat oleh Imam Azra'i. Wa qala qiyasu jawazil mu'ata fil bai'. Beliau mengatakan perbandingannya adalah boleh mu'ata dalam jual beli. Jawazuha huna, itu membolehkannya juga mu'ata di sini. Sebagaimana dalam jual beli boleh mu'ata, itu juga boleh mu'ata di sini soal hutang piutang. Titik. 6. Wa innama yajuzul qardu min ahli tabarru'in. Ini berbicara tentang siapa saja orang-orang yang boleh menghutangkan uangnya. Berbicara tentang permasalahan kepada siapa saja kita boleh berhutang. Hanya saja boleh hutang dari ahli tabarru'. Nah, ahli tabarru'. Bahasa kitab menggunakan beberapa kata ahlut tabarru', ahlut tatawwu', kemudian ahlut tasarruf, kemudian apa yang dimasukkan ahlut tabarru' di situ?
Orangnya baligh, berakal, merdeka, rasyid. Nah, itu masuk ahli tabarruk. Orang sudah baligh, orangnya merdeka, orangnya rasyid, artinya bisa menjaga agama dan hartanya. Artinya enggak masuk safih, enggak masuk orang gila, enggak masuk si muflis, dan tidak masuk anak-anak. Nah, itu ahli tabarruk. Kemudian syaratnya apa? Barang yang boleh dihutangin fima yuslamu fihi, pada barang-barang yang boleh akad salam padanya barang. Nah, pada barang-barang yang boleh akad salam padanya barang. Min hayawanin, dari hewan, wa ghairihi, dan selainnya hewan, walau naqdan maghsusan, walaupun mata uang emas perak yang dicampur. Nah, maka tidak boleh hutang bubur, karena akad salam tidak boleh pada bubur. Nah, hutanglah bubur kacang hijaumu 1 piring, nanti saya bayar. Pas dibayar, bisa disertakan sama? Nggak bisa. Kacang hijaunya belum tentu sama, kematangnya belum tentu sama, santannya belum tentu sama, garamnya belum tentu sama, gulanya belum sama, kemudian banyak hal yang tidak mungkin disamakan. Maka tidak boleh hutang bubur, nggak boleh hutang sayur, nggak boleh hutang gulai, nggak boleh hutang sesuatu yang komponennya banyak. Naam iya, boleh hutang roti. Ya juzu qardul khubzi, boleh hutang roti apabila pada hari ini, apalagi pada hari ini, yang roti-roti itu dimasak dengan ukuran yang sama karena pakai alat pendeteksi, jadi matangnya sama. Apalagi pada hari ini mereka membuat roti-roti itu dengan kadar resep yang sama di setiap bagiannya, asalkan kita beli di produk yang sama. Kemarin kita hutang roti tawar merek apa, sekarang kita bayar roti tawar merek yang sama, itu akan sama, maka hukumnya boleh. Itu juga ajin, adonan. Begitu juga khamiril hamil, khamir hamil, susu asam, susu asam. Hari ini namanya yagut. Nah, lar rubah, tidak boleh rubah. Rubah itu rubah, susu apa? Coba lihat rubah. Rubah itu sejenis susu juga. Atau udah di depan, ngapain mikirin? Alal aujah, apa itu rubah? Khamiratul labanin hamid. Khamira, susu asam. Khamira, susu asam. Bagian atas susu asam yang diletakkan di atas susu supaya dia kental. Nah, bagian atasnya likhtilafi humudatiha al-maqsudah, karena berbeda kemasamannya yang dituju. Karena berbeda kemasamannya yang dituju. Titik. Walau qala akridni asratan, jikalau berkata ya seseorang, hutangkan olehmu kepadaku 10
Katakanlah 10.000. Faqala, maka berkata ia seseorang, khuzha, ambil olehmu akannya 10 dari fulan. Kita datang kepada Abu Bakar, Abu tolong hutang uang 10.000. Kata Abu Bakar, ambil sama Ismail. Fa in kanat lahu tata yadihi jaza. Fa in kanat lahu, maka jika ada ia 10, lahu itu miliknya seseorang yang nyuruh ngambil, di bawah tangannya tempat orang ngambil, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Ternyata betul orang yang tempat dia suruh itu adalah bendaharanya, adalah pemegang keuangannya. Nah, hutang Pak uang 10 juta, ambil sama fulan di kantor. Nih buat surat nih. Si fulan itu adalah kaki tangannya si bapak, maka boleh hukumnya. Wa illa, jika tidak, ternyata nggak ada hubungan orang itu, hanya sekedar kawan atau bagaimana, maka itu adalah wakil dalam mengqobatnya. Nah, wakil dalam mengqobatnya. Kenapa Abu suruh ambil sama Ismail? Karena Ismail berutang sama Abu Bakar 10.000. Jadi suruh ambil yang 10.000 itu. Maka datanglah orang itu kepada Ismail, itu sebagai wakilnya Abu dalam menerimakan 10. Setelah diterima, pala buddha min tajdidi qardiha, maka harus diperbaharui akad hutangnya. Jadi orang itu datang lagi ke Abu Bakar, nih uang sudah saya ambil 10.000, tolong hutangkan uang ini ke saya, boleh enggak? Oh, ambillah sebagai hutang. Enggak boleh ambil langsung pakai, karena perintah pertama adalah wakil untuk mengambilkan, kemudian harus diulang kembali akad hutangnya. Wa yumtana'u 'alal waliyyi qardu mali mauliyihi bila darurah. Dan dilarang atau yamtani'u, terlarang, karena lebih tepat yamtani'u karena dia lazim. Wa yamtani'u, dan terlarang terhadap wali menghutangkan harta mauliyahnya, orang di bawah perwaliannya, dengan tanpa darurat. Jadi nggak boleh wali menghutangkan uang anaknya. Wali menghutangkan uang anaknya, hukumnya tidak boleh. Datang seseorang minta hutang, Pak, saya mau hutang uang. Kata bapak itu, saya tidak punya uang. Coba lihat kabel situ. Bismillah. Maka tidak boleh bagi wali menghutangkan uang orang-orang yang ada di perwaliannya. Kebetulan anaknya sudah jadi artis, usia 3 tahun, usia 5 tahun, banyak konten-kontennya, banyak masuk uang. Uang siapa? Uang anaknya. Anaknya lahir dengan mata 3. Dibuat dia video, masuk uang. Banyak orang menyenguk, banyak kasihan, kasih uang. Nah, pada saat itu uang milik anak. Datang orang-orang kampung minta hutang, lalu dihutangkanlah uang penghasilan dari anaknya, baik itu hasil khitan atau hasil pemberian waktu dia dilahirkan, atau hasil karena ada orang datang menjenguk, ini pemberian dari pamannya, atau juga THR-nya. Itu uang anak yang sampai dimakan.
maka orang tua bertanggung jawab. Setiap Syawal anaknya keliling, nah usia belum balik, dah keliling, dapat uang kumpulkan, itu hak anak. Haram kalau diambil oleh orang tua, dan haram juga kalau dihutangkan uang itu kepada orang lain dengan tidak ada darurat. Tapi kalau darurat nggak ada masalah. Apa contoh darurat? Bukan orang yang nagih hutang itu darurat, tapi kondisi pada saat itu rentan dengan pencurian, sementara rumahnya tidak aman dari pencurian, maka uang anaknya dihutangkan kepada orang lain supaya tidak dicuri. Itu contoh. Naam ya. Yajuzu lil qadi ikradu malil mahjur alaih bila daruratin. Boleh bagi qadi menghutangkan harta si mahjur alaih tanpa darurat. Naam, harta si mahjur alaih. Mahjur alaih misalnya orang itu tidak bisa menjaga hartanya karena dia boros. Orang itu tidak bisa menjaga hartanya karena dia safih. Setiap kali dagang gagal. Akhirnya dia dikatakan mahjur alaih. Harta kekayaannya diambil, nafkahnya diurus oleh qadhi. Nah, yang nyimpan harta itu kan qadhi. Maka qadhi hutangkan saja sama orang lain. Hukumnya boleh. Kenapa? Likasrati asghali. Karena banyak kesibukannya qadhi, bukan urusan satu orang itu saja. Nah, in kanal muqtaridu aminan musiran, jika adalah orang yang berhutang itu orang terpercaya dan kaya. Apalagi kalau qadhi bukan hanya menghutangkan, tapi memodalkan. Nah, titik. Kemudian syarat daripada barang yang dihutangkan itu adalah milku muqtaridin, milik jadi wa malaka fil madi istinaf. Wa malaka muqtaridun bi qabdin bi izni muqridin, dan menjadi hak milik atau memiliki oleh orang yang berhutang. Maf'ul bihnya dibuang, akannya barang yang dihutang dengan cara qabad, dengan izin orang yang menghutangkan. Wa illam yatasarraf fihi, walaupun dia belum tasarruf padanya barang. Jadi kalau kita sudah katakan kepada orang, hutangkan saya uang 10 juta rupiah, lalu kata orang itu, saya akan hutangi kamu 10 juta, itu apakah kita sudah memiliki 10 juta? Apakah kita sudah miliki? Belum, karena belum kita qabad. Nah, ternyata uang 10 juta itu dia letakkan di atas meja. Ada nih uang saya, mau saya hutangin sama kamu nih 10 juta, taruh di atas meja. Apakah itu sudah berhak kita miliki? Masih belum. Tapi kita katakan, boleh saya ambil uangnya sekarang? Atau dikasih ke kita, nih uangnya. Nah, ketika uangnya kita pegang, maka pada saat itu barang sudah menjadi milik orang yang berhutang, walaupun belum dia pergunakan. Nah, walaupun belum dia pergunakan, artinya mesti disimpan di rumah, sama dengan mauhub, barang yang dihibahkan. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wal aujahu, pendapat yang kuat, fin nukutil mu'tad fil afrahi annahu hibatun la qardun wa in i'tida raddu misli. Pendapat yang kuat pada nukut, artinya pemberian-pemberian
cenderamata yang biasa di acara kegembiraan itu adalah hibah, bukan hutang. Walaupun dibiasakan mengembalikan semisilnya. Nah, jadi pemberian-pemberian ketika ada acara-acara bahagia itu adalah hibah, bukan hutang itu. Kita dapat sesuatu ketika baralek gadang, kemudian dapat lagi dari teman ketika ulang tahun, dapat lagi dari teman ketika lahir anak pertama, dapat lagi ketika naik pangkat, dapat lagi ketika hitam kali kedua. Pokoknya acara momen-momen tertentu kita dapat hadiah. Itu nilainya hutang atau hibah. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, itu hibah bukan hutang. Walaupun biasa membalikan semisilnya. Apa maksudnya biasa? Ketika kita buka amplop, ternyata kawan itu ngasih Rp50.000. Besok ketika dia beralek, kita kasih juga. Jangan segitu dikasih. Kemarin kita dikasih 500, kita kasih 500 juga, minimal sama. Nah, itu yang terjadi di kampung-kampung. Kalau dia didatangi, dia akan mendatangi. Kalau dia diberi kado, dia akan memberi kado. Apabila dicuekin, dia akan mencuekin. Nah, walau anfaqa ala akhihi ar-rasyid, jikalau memberi nafkah ia seseorang kepada saudaranya yang sudah rasyid, sudah balik, sudah berakal, sudah bisa jaga harta dan diri dan agama, dan kepada keluarganya saudara, sinin bertahun-tahun lamanya, wa huwa sakitun, dan dianya seseorang diam, nggak ngomong apa-apa, la yarji'u fihi, tidak boleh rujuk ia seseorang dengannya pemberian menurut pendapat yang kuat. Nah, dia punya saudara, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak. Kemudian orang ini dia membiayai hidup keluarganya itu, membiayai hidup keluarga dari saudaranya itu. Nah, saudaranya, keluarga saudaranya, anak-anak saudaranya dia biayai. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Ini hutang ya, ini dicatat ya. Nggak ada. Dia diam saja. Maka kalau nanti saudaranya itu punya kemampuan, dia nggak boleh nagih. Nah, ini catatan pengeluaran kamu selama 2 tahun waktu usaha kamu bangkrut. Kan saya membiayai semuanya, mulai pada token listrik sampai kepada pembal istrimu. Nah, ini sudah saya catat semuanya. Sekarang kembalikan karena kamu udah bangkit di usaha. Boleh? Tidak boleh, kecuali awalnya ngomong, ini hutang ya, hutang walaupun kita bersaudara, tapi hutang uang tidak kenal saudara. Nah, pernah uang kenal saudara deh? Nggak ada. Uang nggak pernah kenal saudara. Kemarin di Pariaman, Masya Allah, nenek-nenek usia 60 lebih, nah meninggal karena ditusuk nggak salah oleh keluarganya, dikarenakan dituduh telah menjual harta pusaka tinggi. Nenek-nenek bersengketa sama kakek-kakek berarti. Karena pisau ada di tangan, tanpa sengaja tertusuk dan meninggal. Ya maklumlah, nenek kan cepat meninggalnya. Akhirnya bapak itu masuk penjara. Alasannya karena menjual pusaka tinggi. Apa urusannya itu kira-kira? Mungkin itu keluarga jauh lah, terdatuk dia di situ. Nah, nggak ada istilah bahasa saudara di situ.
nggak mungkin lah dia ditusuk orang tua itu. Nah, cukup insyaallah. Ada pertanyaan dalam hibah? Hutang tuh belum masuk gadai lagi, baru hutang. Ini pasalnya cukup panjang. Ya. Tadi kinayah itu apa Pak? Tidak berniat seseorang, atau jika dia berniat ganti, maka itu kinayah. Setiap akad itu ada kinayah, ada. Nah, setiap akad itu ada kinayah dan ada. Pantasan bertanya. Kira antum mengerti ada soreh, ada kinayah. Soreh sesuatu yang enggak perlu kepada niat, maka dia tetap jadi. Saya jual ini kepada kamu harga sekian, itu soreh dalam jual beli. Kamu saya ceraikan talak 17, itu soreh dalam menceraikan. Nah, kamu apa tadi contohnya situ? Hutang. Ini saya hutangkan kepada kamu, itu soreh hutang. Sekarang bahasa dia, nah, ini saya jadikan milikmu. Itu kinayah. Kalau dalam hatinya ada niat kembali, hutang. Kalau hatinya niatnya cuma-cuma, hibah. Kembalilah kamu ke rumah orang tuamu. Itu suruh kembali itu apa? Hah? Kalau niatnya cerai, jatuh talak. Kalau niatnya nggak cerai, ya suruh pulang untuk pergi mendoa atau apa. Nggak jatuh talak. Kemudian ini saya jadikan milikmu dengan membayar sekian. Itu namanya jual beli. Semuanya ada kinayah. Kinayah talak, kinayah jual beli, kinayah salam. Akad nikah nggak boleh kinayah. Nah, jadi kinayah adalah satu akad yang memiliki dua makna yang bergantung kepada niat. Nah, itu kinayah.